Abu Nawas berbagi buah-buahan. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahannya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya, "Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya?" Penjual buah dengan ramah menjawab, "Tentu Pak, silahkan mencoba." Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap. Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buahan tersebut tanpa berniat untuk membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli, penjual buah tersebut mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, "Maaf Pak, Anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Boleh saya tahu apakah niat Anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja?" Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab, "Oh, maaf Pak, sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah-buahan yang Bapak jual sangat enak. Saya bingung memilihnya." Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, "Baiklah Pak, jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Bapak." Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Terima kasih Pak. Ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya buah enak." Keduanya tertawa bersama dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati membawa buah-buahan yang lezat untuk istri tercintanya. Kemudian ia istirahat sejenak setelah berbelanja. Abu Nawas duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas kemudian merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buahan yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyuman yang sangat ramah.
Tak lama kemudian, seorang pedagang buah lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahannya kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hai sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan kepadamu?" Abu Nawas terkejut, namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu, "Tentu, apa pekerjaan yang kau tawarkan kepadaku?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki toko buah dan membutuhkan seorang yang pandai dalam memilih buah-buahan yang berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buahan di pasar tadi, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku." Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Abu Nawas tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya. Dengan senang hati, Abu Nawas menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian di pasar tadi hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan yang baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membukakan pintu kesempatan yang tidak diduga-duga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat dan keahlian dalam memilih buah-buahan yang terbaik. Ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa dampak positif dalam kehidupan kita, bahkan membawa keberuntungan dan peluang yang baru. Abu Nawas dan pejabat istana yang iri. Suatu sore, Abu Nawas duduk santai bersama Baginda Raja Harun al-Rasyid di sudut istana. Dari kejauhan, sejumlah menteri menyaksikan mereka dengan wajah yang iri. Apa hebatnya Abu Nawas bisa duduk santai dengan Baginda Raja? Celetuk salah seorang menteri kepada teman-temannya. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas asik-asik saja mengobrol diselingi tawa dan canda. "Abu Nawas, kenapa sebagian pejabat istana
Ada yang tidak suka dengan kamu? Tanya Baginda di sela-sela obrolannya. Abu Nawas hanya tersenyum. Mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba, jawab Abu Nawas mencoba merendah. Belum kenal bagaimana? Tanya Baginda Raja. Mereka mengenal hamba sedikit dan itu mungkin yang mereka tahu hanya buruk-buruknya saja, ujar Abu Nawas lagi. Baginda tidak bisa mengerti alasan yang disampaikan oleh Abu Nawas. Sebab tentang siapa Abu Nawas, Baginda Raja sudah menjelaskannya kepada para pejabat istana. Daftar riwayat hidup Abu Nawas pun sudah diketahui oleh semua para pejabat istana. Ingin kenal seperti apa lagi? Saya dengar Baginda Raja mendatangkan gajah dari negeri lain, tanya Abu Nawas seakan mengalihkan pembicaraan. Hai Abu Nawas, kamu jangan mengalihkan pembicaraan, serga Baginda Raja. Tidak yang mulia, hamba tidak mengalihkan pembicaraan apa-apa, jawab Abu Nawas dengan cepat. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Baginda Raja, jelas Abu Nawas. Apa maksudmu? Tanya Baginda Raja penasaran. Apakah semua pejabat istana sudah pernah melihat seperti apa itu gajah? Tanya Abu Nawas pada Baginda Raja. Baginda Raja berpikir sejenak. Saya rasa belum semuanya, jawab Baginda Raja. Bisakah Baginda Raja memanggil beberapa orang yang belum pernah melihat gajah seumur hidupnya? Abu Nawas menimpali. Baginda Raja pun memanggil 4 orang pejabat istana termasuk seorang menteri. Apa kalian pernah melihat gajah? Tanya Baginda Raja. Belum Baginda Raja, jawab mereka serentak. Baginda Raja lalu memandang Abu Nawas dengan penuh penasaran. Boleh mereka melihat gajah itu, Baginda? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja mengangguk setuju. Para pejabat itu bersama Abu Nawas berjalan menuju kandang gajah dipandu oleh seorang petugas. Gajah tersebut berada di dalam kandang yang tidak jauh dari istana. Begitu mereka tiba di kandang gajah, Abu Nawas memadamkan lampu sehingga keadaan menjadi gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat apapun. Seorang pejabat menyentuh belalainya sehingga ia mengira bahwa makhluk ini pasti seperti sebatang pipa. Pejabat kedua menyentuh telinganya dan menyimpulkan bahwa ia adalah seperti kipas. Selanjutnya, pejabat ketiga memegang kakinya sehingga ia berkesimpulan bahwa gajah itu adalah binatang seperti pilar. Akhirnya, pejabat keempat menyentuh punggungnya sehingga ia yakin gajah itu adalah seperti semacam singgasana.
Selanjutnya, Abu Nawas mengajak para pejabat itu kembali menghadap Baginda Raja. "Coba jelaskan seperti apa gajah itu kepada Baginda Raja," pinta Abu Nawas. Tidak seorang pun bisa menggambarkan gajah dengan sempurna, lantaran hanya menyentuh dan memegang bagian tertentu dari makhluk itu yang bernama gajah. Maka setiap orang hanya mengacu pada apa yang telah diketahuinya. "Begitulah Baginda Raja," ujar Abu Nawas tersenyum. "Mereka tidak mengenal gajah dengan benar karena mereka dalam kegelapan dan terburu-buru mengambil kesimpulan." Abu Nawas mencoba untuk menerangkan. Baginda Raja mengangguk-angguk. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang jernih tanpa adanya perasaan iri untuk mengenal dirimu lebih jauh, ujar Baginda Raja puas. Acara ngobrol-ngobrol pun berakhir dengan kepuasan di wajah Baginda Raja. "Abu Nawas, kamu benar-benar cerdas dan pintar," ucap Baginda Raja penuh kekaguman. Dan tidak berapa lama Abu Nawas pun pamit untuk pulang meninggalkan istana.